Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Selamat malam FTTM 2019. Ya, kembali lagi kita di kaderisasi wilayah 2020. Pada kesempatan kali ini, kelas online yang akan kita adakan nih menjadi satu topik yang menarik nih buat teman-teman sekalian. Sebagai seorang mahasiswa, tentu kita nggak lepas dari dunia kemahasiswaan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perkenalin dulu. Aku Leo dari Teknik Geofisika 2018. Kali ini sebagai moderator dalam bincang-bincang mengenai kemahasiswaan, terutama mengenai KMITB sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat kesempatan lebih buat ngobrol-ngobrol lebih jauh sama orang yang spesial. Orang spesial itu ialah Bang Royan Abdullah Zaki. Harusnya Halo teman-teman, semuanya. halo Bang. Ya, harusnya teman-teman tahu Bang Royan ini adalah PJS Presiden KMITB tahun 2019-2020. Nah, sekarang aku bakal ngebacain nih CV-nya Bang Royan dulu. Jadi Bang Royan ini adalah mahasiswa Teknik Informatika tahun 2015. Sebagai seseorang yang aktif berorganisasi, Bang Royan ini punya beberapa pengalaman nih dalam dunia organisasi. Yang pertama tahun 2017 itu pernah menjadi founder dan ketua pelaksana Forum Nasional Teknologi untuk Indonesia. Kemudian pernah juga menjadi Wakil Menteri Kementerian Pengembangan Karya Inovasi. Lalu pernah menjadi Menteri Kementerian Karya Cipta, dan yang terakhir menjadi PJS Presiden KMITB 2019-2020. Nah, di samping padatnya kegiatan organisasi yang Bang Royan jalanin, Bang Royan juga punya nih beberapa prestasi dalam bidang akademik. Contohnya pernah jadi Grand Finalis Telkom National Hackathon dari Telkom Indonesia. Terus pernah menjadi First National Best Leader. Terus juga pernah jadi Second Place National Hackathon Indonesia Android Kejar dari Google. Third Place National IoT Innovation Competition Impulse yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Elektro ITB. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Nah, jadi kita udah ngulik sedikit profil nih dari Bang Royan sendiri. Nah, sebelumnya mau nanya-nanya dulu nih ke Bang Royan. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ali gimana kabarnya, sehat juga? Sehat juga Bang. Nah, lagi sibuk apa nih Bang sekarang-sekarang? Ini Leo ya? Iya, Leo. Baik, sekarang lagi di Bogor, lagi pulang kampung. Sekarang kegiatan utamanya lagi ini ya, beresin TA. Lagi penelitian dan habis ngebawa lab ke kamar buat lanjut penelitian. Sama lagi garap beberapa gerakan menanggapi kondisi corona ini sih bersama teman-teman. Jadi berhubung sekarang udah nggak fokus cuma di KMITB, sekarang banyak ngobrol sama teman-teman dari UI, teman-teman dari bahkan yang udah kerja, teman-teman dari komunitas developer yang ngembangin website kawal COVID dan lain sebagainya. Kayak gitu sih sekarang salah satu kegiatannya. Wah, mantep banget nih Bang. Masih berorganisasi, masih jalan ya. Terus, oke nih teman-teman FTTM 2019. Jadi, nggak perlu tunggu lama-lama lagi, kita bakal masuk nih ke materi utamanya. Nah, sebagai mahasiswa, kita kan pernah diajarin soal POP, posisi, potensi, dan peran dari mahasiswa. Di mana mahasiswa seringkali sebagai penyalur suara masyarakat, terus sebagai agen perubahan, dan lain-lain. Pada bincang-bincang kali ini, kita bakal cari tahu nih, gimana sih dari potensi-potensi yang kita udah tahu, seperti di kelas online sebelumnya yang kalian jalanin, itu kita bisa mencapai kondisi tersebut lewat kegiatan kemahasiswaan, khususnya di TB ini. Nah, untuk Bang Royan sendiri nih, kenapa sih mahasiswa tuh jadi sosok yang berbeda gitu? Selain dari pendidikan lebih,
ada nggak sih sudut pandang lain yang harusnya teman-teman FTTM 19 ini tahu bahwa mahasiswa tuh punya peran lebih gitu di masyarakat? Oke. Jadi salah satu hal yang unik dari mahasiswa itu kita adalah sebagian dari 3% masyarakat Indonesia, dikit banget, yang apa ya namanya, setelah menjalani pendidikan tinggi gitu. Jadi pertama dari situ, itu udah sebuah keunikan tersendiri. Menjalani perguruan tinggi itu nggak cuman kita yang ada di jenjang pendidikan paling tinggi, tapi artinya kita punya 4 tahun lebih untuk belajar dan berorganisasi dan bertemu banyak orang. Kita tahu bahwa masa sekolah itu mungkin masa-masa yang menyenangkan lah buat kita. Kenapa? Karena di situ pastinya banyak dari kita yang memang orientasinya fokus untuk belajar dan bertemu dengan orang gitu. Di situ akan terjadi banyak banget hal, teman-teman. Beda banget ketika seseorang itu fokus cuma untuk kerja, ketika mereka fokus untuk melakukan kegiatan yang cenderung rutinitas aja tiap hari. Tapi di dunia kemahasiswaan dan di tempat belajar kita di sekolah yang namanya ITB ini, kita memang dituntut untuk terus berkembang dan terus bertemu dengan orang-orang lain, terus berwacana, terus munculin ide, terus munculin gagasan, ketemu dengan seorang role model, membangun jalur dan langkah-langkah mimpi, berprestasi, memaksakan diri dan lain sebagainya. Itu adalah 4 tahun yang sangat berharga, yang kalau kita membuat sebuah skema akselerasi pengembangan diri, bisa jadi kemahasiswaan ini adalah masa paling berkembangnya kita. Masa kita keluar dari zona yang mungkin biasa-biasa aja ke masa yang sangat-sangat diverse, ketemu banyak orang, ketemu banyak masalah, dan memaksa diri untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ini adalah keunikan dari perguruan tinggi. Tapi lebih unik lagi kita ada di ITB, teman-teman. ITB selalu digaung-gaungkan sebagai kampus terbaik dan digaungkan sebagai pemimpin dari pergerakan, pemimpin dari wacana, dan lain sebagainya. Dan kalian adalah bagian dari ITB sekarang. Udah setahun lebih. Ya. Udah setahunan lah kalian menjalani masa ITB ini. Jadi sadarilah bahwa dunia kalian bukan cuma di fakultas kalian. Dulu aku sadar waktu aku di stay dan aku aktif di fakultas, aku sadar bahwa aku punya banyak teman-teman OSN yang gila jago-jago banget. Tapi pernah ngeliat nggak ke fakultas-fakultas lain, ke jurusan-jurusan lain, ke kakak-kakak, alumni-alumni yang lain. Mereka jauh-jauh lebih keren lagi. Jadi kalian ketemu di lingkungan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat ideal, dan pesan aku ya, selamat belajar di sini gitu. Explore lah sebanyak-banyaknya. Itu sih sebenarnya. Ya, berarti sebagai teman-teman FTTM 19 ini harusnya beruntung banget ya Bang, bisa masuk di ITB dan bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat juga dari alumni-alumninya, dari kakak tingkat ya. Nah, maka dari itu, kalau di ITB sendiri nih, gimana sih untuk terutama Abang ini kan sendiri punya pengalaman banyak nih di organisasi di KM ITB. Itu menurut Abang sendiri melihat performa mahasiswa ITB dalam berkemahasiswaan tuh kalau sekarang kayak gimana sih? Ya, sejauh ini terus meningkat ya. Jadi senang teman-teman di tahun ini merasa semakin semangat dilihat dari angka partisipasi juga meningkat. Mungkin poinnya salah satu hal yang aku tekankan di kemahasiswaan itu kita harus betul-betul mengenal diri kita dan jadi sebaik-baiknya diri kita. Dan organisasi ini harus bisa mewadahin. Jadinya buat teman-teman, poin paling pentingnya adalah kalian kenal nggak siapa diri kalian. Karena sebelum kalian mengenal diri kalian nggak akan tahu mau kemana. Jadi poinnya adalah ketika kalian sudah mengenal diri kalian seperti apa, kalian mengenal teman-teman kalian siapa, kalian akan tahu nih berkemahasiswaan seperti apa yang bakal kalian lakukan dan kemahasiswaan akan jadi seperti apa. Kayak gitu. Jadi anak-anak teknik, sifatnya kayak anak-anak teknik. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya di sini kita cenderung menjadi orang-orang yang memang problem oriented, yang cenderung punya dorongan, ayo harus jadi orang-orang terampil, bisa nyelesain masalah dengan tangan kalian sendiri. Nggak cuma berwacana, nggak cuma berangan-angan. Kadang-kadang kekurangannya ketika kita itu berorganisasi terlalu banyak ngomongin soal wacana, cuman ngomongin soal masalah, tapi kalian nggak gerak-gerak gitu. Nah itu kadang-kadang penyakitnya anak ITB. Kebanyakan mikir, kebanyakan berteori di kelas, akhirnya ke bawah-bawah tuh teori-teori di kemahasiswaannya juga.
Tapi sadarilah kalian adalah anak-anak teknik yang harusnya hands on dengan masalah dan memang solve problems gitu. Kayak gitu. Cuman kalau dari segi plusnya eh apa ya namanya? Anak ITB itu cenderung punya sifat mandiri. Mereka adalah orang-orang yang bisa berani mengemukakan pendapatnya, dan akhirnya dari sana mereka bisa untuk membangun wacana baru, nggak cuma ngikut-ngikut orang. Kalian berani untuk bikin sebuah produk baru, kalian berani untuk mengemukakan pendapat dan bilang kalau itu salah kayak gitu. Jadi kalian nggak jadi orang-orang yang ngikut-ngikut aja. Dan itu udah harus menjadi sebuah sifat yang memang anak-anak ITB pertahankan. Jadilah orang-orang yang berani stand up dan speak up di depan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Bang Royan sendiri nih, yang mungkin bisa dipandang sama FTTM 19 lebih mengenal soal KM ITB. Nah, wadah berkembang mahasiswa di ITB sendiri ini ada apa ya sih, Bang? Oke. Kalau wadah berkembang banyak banget. Mungkin di sini aku bakalan sedikit bercerita tentang kemahasiswaan tuh apa sih sebenarnya, mungkin ibaratnya. Orang tuh kan suka ngerasa bingung gitu. Apa sih sebenarnya kemahasiswaan itu? Kok kayaknya fana banget? Kok kayaknya demo mulu atau apa gitu kan orang-orang. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang enggak juga kok. Banyak kok hal-hal seru, gokil yang bisa didapetin selama di kemahasiswaan ini. Dan kayak misalkan contohnya aja, apa sih artinya 16.000 mahasiswa yang ada di ITB gitu. Nah, aku inget banget ketika bulan Mei tahun lalu, bukan bulan Mei, di sekitaran pertengahan bulan Juni, kita memulai kemahasiswaan kita dengan sebuah kegiatan yang namanya inaugurasi. Inaugurasi ini adalah sebuah momen di mana bertemu dan bercampur baurnya beragam warna-warna jaket himpunan, jaket-jaket unit. Di situ aku benar-benar merasakan kalau wah gila ya, orang-orang tuh seberagam ini. Ternyata kita bisa loh ketemu sama begitu banyak orang-orang yang punya pemikirannya berbeda-beda. Anak SF sama anak tambang tuh beda, anak mesin sama anak sipil beda, anak informatika sama anak elektro aja beda pada satu fakultas. Jadi dan di situ kita mengharukan dan melantangkan suatu pernyataan bahwa kita akan menghidupkan KMITB bareng-bareng kayak gitu. Jadi cukup merasa terharu ketika inaugurasi itu, karena wah ternyata banyak ya yang bisa diajak kolaborasi untuk bikin suatu hal yang keren kayak gitu. Kemudian selanjutnya ketika momen OSKM yang teman-teman juga mungkin rasakan, di situ effortnya besar banget loh teman-teman buat mengumpulkan literally 44 himpunan dalam satu wadah yang sama. Proses OSKM terjadinya mungkin cuma 3 hari, tapi prosesi penyiapannya itu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan. Yang di sana terjadi pertemuan, terjadi berantem, terjadi cekcok, terjadi selek-selekan. Tapi di situ juga terjadi ngopi bareng, ngobrol bareng. Yang kumpul-kumpul itu mungkin baru bisa di atas jam 11 malam di rapat pimpinan ketua-ketua himpunan. Karena mereka sebelum jam 11 malam ngurusin himpunannya masing-masing. Jadi bisa ya kita tuh guyup untuk satu tujuan yang sama, yaitu mendidik adik-adik kita dan meneruskan semangat kemahasiswaan di KMITB. Itu esensi besar dari OSKM. Di sana panitianya bisa sampai 2.500 orang. Dan bayangin gimana sih kontrol orang sebanyak itu. Bahkan aku suka ngisi di beberapa kampus-kampus di luar, di Sumatera mungkin, di Jawa dan lain sebagainya, dan mereka banyak yang kagum bisa ya bikin panitian sebesar itu selama itu. Kemudian kita sebagai kemahasiswaan pastinya nggak cuma main-main doang, nggak cuma asik-asikan doang. Itu bisa terjadi dan nyatanya ada. Tapi contohnya kita juga bisa menghasilkan social impact yang real. Kita bisa loh benar-benar ngasilin dampak. Kayak misalkan ada sebuah kegiatan tahunnya namanya Aku Masuk ITB.
Aku Masuk ITB ini adalah sebuah kegiatan yang mungkin teman-teman udah dengar, udah tahu. Tapi apa sih kekuatannya dari Aku Masuk ITB ini? Apakah cuma sekadar kayak oh ya udah kita bikin SBMPTN di SMA? Enggak, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang di Jakarta atau teman-teman yang di Bogor kayak saya, oh ya udah itu sekedar ngadain SBMPTN. Tapi bayangin apa sih yang dirasain ketika teman-teman di pelosok Sulawesi didatengin sama anak-anak diseminasi khusus untuk untuk didorong, ayo kalian tuh emang anak daerah, kalian ini emang sekolah pinggiran, sekolah kecil, tapi kalian bisa jadi mahasiswa. Atau bagaimana paguyuban-paguyuban di bahkan sampai Maluku gitu. Mereka berani, atau teman-teman paguyuban dari Kalimantan yang pergi ke SMA-SMA yang selama ini nggak terjamah dengan informasi SBMPTN atau perkuliahan perguruan tinggi, mereka menyebarkan semangat, ayo kalian bisa jadi mahasiswa, kalian bisa aja masuk ke pendidikan tinggi. Dan itu adalah salah satu pergerakan pendidikan terbesar yang ada di Indonesia. Kenapa aku bisa bilang terbesar? Karena realitanya kita udah berhasil mengakses semua provinsi yang ada di Indonesia dengan 80 lebih paguyuban yang ada di ITB. Yang paguyuban itu dikontrol dan dijaga selama forum-forum forum-forum paguyuban yang terjadi ketika persiapan aku masuk ITB. Itu dampak nyata kayak gitu. Kemudian ada juga kegiatan kayak Gebrak Indonesia, community development atau pengabdian masyarakat yang mungkin kata orang bakti sosial mah cuma sebulan juga beres. Community development paling cuman kayak setahun selesai. Tapi Gebrak enggak. Gebrak itu 5 tahun lamanya. Kolaborasi dengan beberapa himpunan berbeda. Ada teman-teman dari SF yang mereka mengadakan penyuluhan kesehatan. Ada dari teman-teman matematika yang mengajar adik-adik yang sekolah. Ada teman-teman dari kewirausahaan yang membantu membuat packaging dan bisnis lokal dan lain sebagainya. Dan ternyata kita bahkan udah berhasil meraih penghargaan internasional, menciptakan dari nol Karang Taruna terbaik se-Asia Tenggara di sana. Itu ketika sekitaran 2 tahun lalu. Dan itu keren banget gitu. Atau mungkin yang cukup banyak kita tahu bagaimana ITB dan KM ITB hadir dalam pergerakan-pergerakan sosial politiknya. Seperti pada Hari Buruh, ketika ada isu tentang climate change, kita turut meramaikan sama teman-teman dari teknik lingkungan. Kemudian juga yang sempat cukup ramai kemarin reformasi di korupsi. Bagaimana ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 100.000 masa aksi hadir ke Jakarta. Yang mana itu adalah aksi terbesar setelah aksi massa terbesar dari mahasiswa setelah tahun 98. Di situ optimisme muncul bahwa ternyata mahasiswa masih ada untuk Indonesia. Dan harapannya itu bisa diteruskan juga sama teman-teman yang ada di sini. Ayo dong, kita jadi orang-orang yang berani turun ke masyarakat, tanyain kondisi mereka, kabar mereka gimana, ojol nih gimana kabarnya karena corona. Kemudian warga nih kabarnya gimana. Kemudian kita rumuskan itu, ramu itu dengan kajian-kajian kita dan utarakan kepada para pejabat-pejabat politik. Kita nggak kalah kok suaranya, kita nggak kalah logis, kita nggak kalah pinter dengan staf-staf ahli yang cuma bungkam aja di DPR sana. Artinya kita bisa, dan demonstrasi adalah salah satu cara sah yang dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, apalagi ketika memang pejabat ada yang nggak benar dan banyak yang nggak benar gitu. Jadi ya udah, ayo kita bisa. Dan ITB waktu itu menjadi salah satu playmaker di sana, menjadi salah satu leader pergerakan di sana, kayak gitu. Bisa kita melakukan itu, kayak gitu. Jadi apa sih esensi kemahasiswaan itu? Ya itulah semua. Potensinya gede banget, kita bisa ngelakuin banyak hal. Dan apakah demo itu berdampak? Ini mah cuma nyinyir doang segala macam. Enggak kok. Aku banyak banget dapat masukan dan pujian dan rasa terima kasih dari beragam pihak, kayak wartawan, kayak pihak-pihak yang masyarakat menengah ke bawah juga yang bilang makasih akhirnya mahasiswa muncul lagi. Makasih akhirnya media bisa diperbaiki lagi, dibenarkan lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya benar bisa kok kita ngasih dampak sebesar itu. Nah, potensi kita aku ingetin lagi adalah salah satunya dengan jumlah kita dan orientasi kita. Orientasi kita bukan ke uang, tapi orientasi kita adalah untuk belajar menjadi orang yang baik,
dengan orientasi yang benar dan pengen ngasih manfaat dampak sosial, make social impact gitu. Kalian bisa jadi orang-orang yang ngasih dampak sosial kayak gitu. Dan apa sih contohnya, emang beneran kemahasiswaan tuh bisa ngasih dampak segitu? Tadi contoh apa yang udah kita lakuin aja. Tapi kalau teman-teman mau tahu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun lalu, ada beberapa orang mahasiswa yang mungkin kita kenal sebagai founding fathers kita. Pak Soekarno, Pak Insinyur Soekarno, dan juga Muhammad Hatta. Aku kebetulan pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun dan sempat main ke kosannya Muhammad Hatta. Waktu itu aku diceritain sama beberapa teman-teman dari pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia yang mereka bilang bahwa Indonesia itu dulu nggak ada. Indonesia itu dulu nggak ada. Kita hanyalah sekumpulan pulau-pulau Hindia Belanda yang dijajah dan dieksploitasi oleh kolonialisme. Oke, itu bahasanya terlalu tinggi. Tapi simpelnya kita dijajah dan kita nggak sejahtera dan kita nggak punya nama gitu. Tapi beberapa mahasiswa ini berkumpul di kos-kosan mereka di Den Haag sana, di Leiden sana, dan mereka merumuskan gitu karena mereka juga turun ke masyarakat. Coy, ini masyarakat chaos nih, nggak baik lah, nggak baik. Ayo kita cari solusinya biar masyarakat ini bisa merasa lebih baik, bisa bebas dari penjajahan. Dan dari situ bergulirlah mahasiswa-mahasiswa ini, mereka membuat forum-forum perdamaian di Prancis, di Jerman. Mereka ikutan nimbrung di forum-forum perdamaian dunia. Dan dari sana muncul mulailah gagasan Indonesia. Itu jauh sebelum kemerdekaan 1945. Mahasiswa-mahasiswa ini bergulir dan bergerilya kemana-mana. Dan dari situ mereka merumuskan sebuah gagasan ideal, sebuah wacana di kepala mereka, kayaknya bisa nih kita bikin negara. Kayaknya bisa nih kita satukan kesamaan kebangsaan di Hindia Belanda dan menciptakan sebuah negara. Dan disitulah golongan pemuda terus mempush. Artinya mahasiswa bisa dan mahasiswa ada. Dulu kondisi kita seperti itu, maka itulah yang kita lakukan. Dan sekarang kondisi kita kayak gini, dan apa yang kita lakukan? Itu kan jadi pertanyaan buat diri kita sendiri. Kondisinya sekarang kita juga menghadapi masalah dunia. Kalau dulu tuh masalah kemerdekaan dan freedom sampai membuat konferensi Asia, Afrika, dan lain sebagainya. Sekarang adalah pandemi dunia juga. Yang kita kenapa nggak ikutan dengan konferensi-konferensi kesehatan dunia dan menjadi orang-orang yang santer ngomong di sana. Kita punya media sosial kok yang reach seorang influencer itu bisa sama kuatnya dengan sebuah instansi pemerintahan. Suara kita keras teman-teman dan kita bisa. Itu esensi kemahasiswaan. Masalahnya kita berpikir nggak ke sana. Kita mau nggak punya social impact sebegitunya. Dan kita udah cukup mengamati kondisi masyarakat yang ada atau belum. Jangan-jangan kita keasikan rebahan di kamar, main HP, online class malah jadi online skip. Jangan malah cuman santai-santai. Resah nggak sih? Ngabisin waktu, buang-buang uang orang, pajak-pajak masyarakat yang untuk biayain kuliah kita di sini. Jadi, mari kita berefleksi ulang, apa sih sisi kemahasiswaan? Menurut kamu apa? Gitu. Ya, jadi ruang gerak mahasiswa itu sendiri nggak sebatas cuma harus demonstrasi gitu-gitu ya Bang. Jadi bisa lewat banyak hal. Di mana seorang mahasiswa tuh hendaknya bisa memberi dampak sosial buat masyarakat luas. Betul banget. Nah, Bang, selain itu kan kita juga kenal nih, ada organisasi-organisasi semacam student chapter yang ada di TB, terus mungkin yang berbasis keprofesian atau segala macam. Nah, itu menurut Abang bisa nggak sih menjadi sebuah tempat, sebuah wadah di mana mahasiswa menjadikan tempat itu sebagai sarana untuk memberi dampak sosial itu tadi gitu? Bisa banget. Di sini salah satu keunikan di zaman sekarang, kita ini hidup di zaman yang sangat demokratis.
di mana orang-orang tuh punya peluang dan kesempatan yang sama untuk bisa ngasih dan menciptakan dampak sosial. Artinya nggak cuman nggak cuman orang-orang dan lingkungan terdekat kita, tapi kita bisa collab, misalkan ikutan konferensi-konferensi internasional. Kita bisa ikutan gerakan-gerakan dunia. Tapi kita juga bisa ikutan mungkin sekadar gerakan berbagi makan untuk ojek online yang ada di sekitaran Bandung atau yang ada di sekitaran daerahnya masing-masing, atau bantu nyebarin donasi untuk pembelian APD untuk para tenaga medis, atau yang lagi rame juga membantu pembuatan ventilator Indonesia, VENTI, yang lagi dikembangin sama salah seorang dosen power gitu. Jadi student chapter juga menjadi sebuah opsi di sana. Yang perlu kita kritisin adalah yang kita ikutin ini beneran ngasih dampak atau enggak. Hati-hati. Karena nggak sedikit juga student chapter atau organisasi-organisasi yang sebenarnya cuma nyari keuntungan. Cuma nyari duit daftarnya doang, cuma ngajakin kita jalan-jalan ke negara asing. Tapi setelah jalan-jalan, teman-teman akan ngerasain 3 hari, seminggu, kerennya cuma ya beneran makan-makan doang, habisin uang. Tapi nggak benar-benar membangun sebuah wacana, nggak berkumpul dengan orang-orang, nggak coba melihat kondisi realita masyarakat yang ada, dan build something that actually gives impact. Jadi di situ teman-teman harus kritis. Kalian mau kemana? Dan kalian cocok atau nggak di sana? Dan sebenarnya itu beneran ngasih dampak atau cuma foya-foya doang gitu? Sayang nggak sih uang kalian dan waktu kalian cuma buat main-main doang? Kayak gitu. Benar banget tuh Bang. Jadi berarti student chapter ini bisa jadi salah satu wadah ya buat ngembangin diri mahasiswa. Nah, kalau tanggapan Abang nih sebagai seseorang lah di dunia kemahasiswaan, itu kebanyakan orang itu kan juga beberapa kali menemukan masalah setelah ikut kaderisasi di suatu organisasi, itu justru malah hilang gitu, malah jadi nggak berkarya di wadah itu. Nah itu tanggapannya gimana sih Bang untuk supaya nanti FTM 19 tuh saat ingin terjun ke dunia kemahasiswaan tuh bisa memaksimalkan apa yang udah dia dapat gitu setelah melalui proses kaderisasi dan segala macamnya. Iya. Jadi teman-teman, kaderisasi itu punya 2 arah. Kaderisasi itu punya 2 arah. Dia punya arah yang membentuk, dibentuk, dan dibentuk. Dia punya arah yang membentuk diri sendiri dan dirinya dibentuk oleh organisasi. Jadi itu adalah orientasi yang harus selalu kalian lihat, bahwa kalian itu jangan menjadi bebek yang dibawa-bawa gitu. Ya, kalian ini manusia gitu, kalian berpikir. Dan di sana kritislah dalam menjalani suatu kegiatan. Ketika kalian menjalani kaderisasi, ketika kalian menjalani sebuah kegiatan, jangan termakan oleh terminologi-terminologi yang membuat mual karena diulang-ulang mulu. Esensi apa sih esensi gitu. Ya ada kaliannya yang malah mager ikutin kegiatannya. Tapi dimulailah dari self motivation kalian. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Kalian mau jadi apa? Kalian ini mau kemana? Dan kalian harusnya membentuk haluan itu. Sehingga haluan itu bisa diwadahi oleh kakak-kakak kalian. Nah, nanti kita akan mulai ngebahas lebih banyak lagi tentang itu, tentang bagaimana mengenal diri dan menentukan sih akhirnya apa tools yang bisa kalian pakai buat menentukan arah organisasi kalian. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah dapat insight baru nih teman-teman FTM 19. Gimana banyak insight baru dari Bang Royan ini mengenai kegiatan kemahasiswaan dan gimana saat kita melakukan kegiatan kemahasiswaan harusnya itu memberi dampak yang besar buat orang-orang di sekitar, membuat sosial impact. Nah, sekarang aku mau nanya nih Bang, boleh nggak berbagi pengalaman atau dulu gimana sih pertama kali saat berorganisasi itu rasanya kayak gimana? Apa sempat nggak pede atau kayak gimana? Ya. Jadi
Mungkin aku mulai dulu kali ya dari apa sih sebenarnya yang dikenal orang tentang Royan gitu ya. Ya, kalau di luar kenalnya sebagai presiden KMITB, followernya sampai sekarang masih terpantau 244.000. Boleh sombong karena bisa. Gak ada yang bercanda. Terus mungkin orang taunya kayak di ILC dan lain sebagainya. Tapi itu yang orang tahu doang dari Royan yang mungkin cuman kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Itu cuman hal yang orang tahu dari kerak permukaan paling luar lah gitu. Tapi aku sendiri nggak mengidentifikasi diri aku sebagai orang seperti itu. Aku bahkan postku sampai sekarang cuma 13 apa. Karena aku emang nggak suka ngepost di sosial media. Ya udah lebih suka pertemuan langsung lah dan persahabatan yang nyata gitu kan, persahabatan semu antar follower gitu. Jadi aku akan sedikit cerita sebenarnya apa sih yang orang-orang mungkin nggak lihat dan aku ini siapa gitu. Hobiku tuh sinematografi, aku senang bikin film, aku suka fotografi juga. Aku senang animasi, aku bisa bilang cukup jago menggunakan After Effects, paham juga teori-teori angle kamera dan lain sebagainya. Sejak SMA aku suka jadi dan sempat freelance juga bikin wedding video gitu. Kemudian aku suka nonton Naruto sama One Piece. Ibu-ibu senyum nih. Jadi seneng anime juga. Dulu pas kecil sempat punya cita-cita pengen jadi komikus sama jadi animator. Terus apa sih yang aku nggak suka gitu? Aku nggak suka keramaian sebenarnya. Mungkin orang nyebutnya introvert. Aku sih biasa aja, nggak gitu-gitu. Aku lebih suka, aku nggak suka bicara di depan. Aku orang yang sejak kecil sebenarnya pemalu banget. Dan aku selalu gemetaran ketika harus bicara di depan. Sampai sekarang. Selalu keringet dingin, tangan gemeteran, segala macam. Dan aku selalu punya social anxiety yang besar. Aku selalu deg-degan ketika harus ketemu dengan sebuah kelompok orang yang sangat banyak. That's me gitu. Tapi apakah itu membuat Ryan tidak menjadi presiden? Enggak juga, Ryan tetap jadi presiden KM gitu. Istilahnya kita udah kayak gitu, kita udah terbentuk seperti itu selama 20 tahun. But we can learn how to cope with it. Kita bisa belajar bagaimana cara menghadapi masalah diri kita. Jadi satu hal pertama yang harus banget dimiliki sama teman-teman semua, kalian tuh harus jujur sama diri sendiri. Kalian tuh harus jujur sama diri sendiri, serius. Kalian harus tahu kalian tuh sukanya apa, nggak sukanya apa. Jangan terjebak dalam kesemuan orang kayak, wah aku harus jadi orang kayak gini, wah dia ini orangnya kayak gitu, wah aku kayaknya nggak buruk-buruk amat gitu. Yang akhirnya kalian cuma membohongi diri sendiri dan kalian akhirnya nggak maju-maju gitu. Kalian nggak maju-maju karena kalian nggak jujur sama diri sendiri. Kalau kalian payah, jujur dan akuilah kalau kalian itu payah. Tapi itu nggak berarti membuat kalian berhenti kan. Dengan kepayahan itu, dengan kekurangan itu, dengan sebuah puzzle yang hilang, dengan sebuah organ tubuh yang cacat mungkin, nggak ada. Ya kalian harus cari tahu dan cari cara untuk bisa solve itu. Kan kalian engineer di sini. Kalian bisa menyelesaikan masalah itu dan kalian harus bisa menyelesaikan masalah diri sendiri. Sekarang kita akan bicara lebih teknis. Gimana sih cara mengenal diri? Gitu kan. Kalian bisa mengenal diri dengan 2 cara. Mulai dari yang kalian suka, atau mulai dari yang kalian sukar. Mulai dari yang kalian suka, atau mulai dari yang kalian sukar. Kayak aku gitu, aku suka seni, aku suka gambar manga. Aku dari kecil suka gambar, dan pas SMP, SMA sempat freelance jadi seorang pengajar. Sempat ngajar kelas gambar juga beberapa kali, kelas animasi juga. Ngajarin anak SD juga, aku suka ngajar, dan aku suka berdongeng, aku suka cerita, aku suka dengerin dongeng. Aku suka musik juga, aku suka musik jazz, dulu sempat ngeband beberapa kali, sempat jadi paduan suara di SMA dan nyanyi di depan, sama paduan suara nyanyi di depan Presiden SBY waktu itu. Wah, sekarang kerjanya orasi, itu nanti kita akan bridging. Tapi kalian harus tahu dulu gitu yang kalian suka itu apa. Karena kadang-kadang aku pun merasakan itu. Ketika kalian udah jadi mahasiswa, kalian tengok kanan kiri, anjir dia OSN gitu kan. Kan sering kali obrolan anak-anak TPB yang agak belangsak tuh kayak,
dulu kita ketemu ya di Australia, anjay. Oh, kita ketemu ya di Jerman, anjay. Kayaknya orang-orang kayak gitu minta dibungkam gitu kan. Aku nggak WSN juga, aku nggak ikut lomba-lomba kayak gitu pas SMA. Yang itu justru buat aku jadi penasaran apa sih yang bisa aku lakuin sebenarnya ketika SMA ini. Di satu sisi aku pun pernah punya sebuah krisis identitas, bahasanya berat banget. Apa namanya, pusing gitu kan, lihat kanan kiri prestatif banget nih orang-orang gitu kan, apalah aku gitu, cuman seorang gamer mainnya apa namanya Team Fortress di Indonesia jarang banget lagi yang main Team Fortress gitu kan, Skyrim gitu kan. Sukanya nonton One Piece gitu kan, kayak anjir wibu-wibu dihina-hina di kampus gitu. Gak ada yang. Tapi aku juga suka sinematografi, aku suka berdongeng. Dan itu justru yang membuat aku berani buat berorasi di depan 4.000 mahasiswa TPB 2019 waktu itu. Kenapa? Karena yang aku pikirkan sebenarnya mendongeng dan berorasi itu sama aja gitu. Kok sama? Iya. Intinya kan kita bercerita dan orang-orang mendengarkan dengan antusias. Kita bercerita dengan intonasi dan gimmick dan orang-orang tertegun mengamati dan melihat kita. Tinggal intonasi sama gimmicknya dibikin agak lebih keras, diksi-diksinya dipakai diksi-diksi perjuangan. Oke, jadi itu orasi. Tapi sebenarnya berdongeng dan berorasi itu sama aja gitu. Nah, itu kan sebenarnya adalah cara kita untuk memodify apa sih yang kita suka itu dengan apa yang kita harus lakukan di saat ini. Kayak gitu. Atau kita lihat cara pandang yang sebelahnya, memulai dari kesukaran. Ya, di sini aku akan bercerita gimana sih awal pertama kali aku berorganisasi di KMITB. Ketika itu aku masuk ITB, anak baru gitu kan, ngeliat wah kampusnya gede, keren gitu kan. Jurusannya banyak, wah mantap nih. Orang-orangnya beragam, pinter-pinter banget. Tapi satu hal yang aku sadari, aku ini orangnya punya social anxiety yang besar. Aku punya kecemasan sosial yang tinggi dan merasa minder dalam banyak hal. Tapi satu hal yang aku ingat, oh di sini aku adalah orang baru. Gak ada yang kenal Royan yang dulu. Dan di sini aku bisa jadi Royan yang baru. Dan di situ aku sadar, aku nggak perlu cemas-cemas amat karena aku bisa jadi orang baru di sini dan membangun sebuah karakter baru di sini. Nah, aku punya cita-cita, punya angan-angan sederhana, aku pengen bisa ngasih manfaat ke orang-orang. Aku pengen bisa bermanfaat lah buat orang lain. Suatu saat kalau mungkin aku udah menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan, atau menjadi seorang pengajar, atau menjadi seorang menteri, atau menjadi apa, amin. Mana mungkin kita bisa bermanfaat ketika kita aja nggak biasa untuk bermanfaat sedari dini, sedari kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Sering nggak sih, apakah kita sering bersedekah? Apakah kita sering melihat kondisi sekitar? Apakah kita sering nanyain kabar ibu kosan kita? Apakah kita sering ngobrol sama pedagang kaki lima yang kita beli? Apakah empati itu begitu mahal harganya? Sampai harus ada masalah corona dulu baru kita peduli. Atau sebenarnya permasalahan-permasalahan itu sederhana, kita ngobrol sama ojek online yang kita tumpangin gitu. Kayak gitu. Itu adalah keresahan yang muncul, di mana aku nggak pengen aku jadi orang kaya yang nggak bisa mempergunakan kekayaannya untuk apa bahasanya, orang-orang lain, yang nggak bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Akhirnya langkah pertama aku adalah gimana sih caranya bisa apa namanya, ngasih manfaat. Tapi boro-boro ngasih manfaat, tetangga aja gue gak kenal. Gue aja malu buat keluar rumah, gue aja gak punya temen gitu. Yang akhirnya hal pertama yang pengen aku selesaikan, yang pengen aku pelajari adalah gimana sih caranya biar bisa lebih berani buat ngobrol sama orang dan bisa berani buat ngobrol sama masyarakat. Gimana sih cara ikutan nyantai dan ngobrol sama warga tuh biasa aja gitu. Jangan sok tinggi kayak mahasiswa. Dan itu aku lakukan dengan ikutan kabinet waktu itu di KMITB di bagian sosial masyarakat. Di situ aku merasakan, oh gini ya rasanya ngaso sama warga sekedar ngopi 2 jam, 3 jam gak ngapa-ngapain gitu. Cuma ngobrol aja, ambil ngopi, makan mendoan gitu. Ternyata buat peduli dan berempati itu sederhana gitu caranya. Yang pasti kita harus menghilangkan identitas kita dan menolkan diri kita gitu, menolkan diri kita. Ya. Dan itulah sebuah attitude yang selalu aku dorong dalam setiap orasi-orasiku.
yang selalu aku dorong kepada seluruh kader-kader KMITB, yang selalu aku dorong juga ke diriku sendiri. Dan itu dimulai dari sebuah keresahan, gila gue payah ya, gue cupu banget nih, gue introvert, minder, cupu lah gitu. Tapi dari jujur sama diri sendiri itu, kita jadi pengen cari dong solusinya apa, dan solusi itu aku titipkan ke kemahasiswaan. Aku ikut organisasi, aku belajar caranya community development, ikut pengabdian masyarakat ke desa. Dan itu adalah langkah pertama Royan untuk bisa keluar dari kesukaran. Karena aku mengenal kesukaranku apa, akhirnya itu aku jadikan patokan. Bahkan ikut organisasi itu aku nggak punya mimpi gila-gila amat gitu. Cuman sepayah itulah. Duh, gue minderan orangnya. Gue nggak ngerti cara ngomong sama warga. Gue nggak ngerti cara ngobrol sama orang. Gue pengen belajar. Gitu. Jadi strategi pertama dalam menentukan organisasi mana yang pengen kalian tempuh adalah kalian kenal dulu. Kalian tuh sukarnya apa dan sukanya apa. Karena dulu salah satu pilihan jalan yang pengen aku lewatin juga, aku pengen masuk ke LFM juga dan pengen masuk ke URO juga. Udah sampai daftar biaya masuk itu, waduh, dulu aku daftar 10 unit teman-teman. Yang bertahan cuma 2 sih. Banyak banget Itu itu. iya, kepo kan. Wah banyak nih, daftarnya semua gitu kan. Ujung-ujungnya nggak jalan gitu. Tapi nggak apa-apa, di situ kalian milih. Dan akhirnya ya udah ada kok yang dijaga dan bertahan sampai sekarang ya kabinet. Aku TPB sampai sekarang selalu kabinet kayak gitu. Karena itu pilihan yang aku ambil. Kalian silahkan pilih apa yang kalian suka. Tapi poinnya adalah kalian tahu kesukaan kalian apa, kesukaan kalian apa. Terus ya udah belajarlah. Tentukan kalian mau belajar apa. Kayak gitu. Jadi lanjut lagi. Tips kedua adalah kalian iseng coba. Jadi enggak, ini yang tadi aku cuma pengen menekankan lagi, iseng aja coba. Nggak perlu untuk benar-benar punya mimpi yang gede-gede amat. Tapi mulailah dari apa yang mungkin kalian rasa kurang atau apa yang kalian senengin gitu. Nah, tips yang ketiga, kalian buat kurikulum pembelajaran diri sendiri. Kalian bikin kurikulum pembelajaran untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan berharap kalian tuh akan dikader gitu. Gak ada tuh kalian dikader. Yang ada kalian mengkader dari kalian dengan lingkungan kaderisasi yang ada sekitar kalian. Kalian pengen dikembangkan orang lain, yang gak ada orang dikembangin orang lain. Kalian akan berkembang dengan diri kalian sendiri gitu. Berarti biar kalian bisa berkembang, ya kalian harus nge-set goals. Kalian mau mencapai apa, dan kalian harus bisa bikin langkah-langkah itu sendiri gitu. Kalian mau ngapain. Dan langkah-langkah ini gak harus kelihatan jelas di awal. Ya, itu nggak mungkin gitu. Kalian bisa langsung tahu, wah gue pengen 70 tahun lagi jadi apa gitu. Wah, susah gitu. Bisa dicoba. Saranku dua-duanya dicoba. Kalian plan. Ya, kalian mau ngapain, kalian mau bisa apa, dan kalian coba gitu. Apa yang ada di depan kalian ikutin gitu. Yang kalian suka itu cobain, terjun di organisasi yang ada pilihannya gitu. Jadi buatlah kurikulum pembelajaran kalian sendiri. Aku sendiri menyimpulkan 4 tahun selama di kampus. Bukan bonus 5 tahun jadi presiden KM, tapi jadi PJS. Tapi 4 tahun sebelum itu, ada 3 tahapan kontribusi yang aku pelajarin selama di kampus. Pertama adalah belajar mengabdi, kedua adalah belajar berinovasi, dan yang ketiga adalah belajar memimpin. Yang pastinya 3 tahap ini sebenarnya tumpang tindih di setiap fase gitu. Tapi aku bisa menyimpulkan ada 3 tahap besar ini. Pertama aku belajar mengabdi. Ketika tingkat 1, ketika tingkat 2, aku belajar gimana sih cara jadi orang baik. Ya, gimana sih cara jadi orang baik? Gimana sih cara bisa ngasih? Gimana sih cara bisa berempati? Aku selalu bilang ke diriku sendiri, aku harus memupuk empati. Aku harus memupuk empati. Kenapa? Karena kalau nggak dipupuk, nggak tumbuh. Dan kalau kita udah lulus dari kampus, sedangkan tanaman empati kita kecil, mohon maaf, boro-boro mau ngasih ke orang, ke diri sendiri aja nggak beres. Gitu. Kalian nggak biasa ngasih, tapi udah berharap pengen bisa ngasih besar nanti. Ya mungkin lah. Ya, ibaratnya kalian mau ngasih itu pakai tangan di atas, otot tangan kalian nggak pernah kalian olah gitu, nggak pernah kalian rasa, nggak pernah kalian asah gitu, nggak pernah kalian besarin otot ngasihnya gitu.
ya nggak akan jadi gitu. Harus dari sekarang. Kepekaan itu dibangun. Dan itulah kurikulum pertama yang aku jalanin. Ya akhirnya realnya apa? Realnya aku pergi ke desa. Dulu setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, habis kuliah sore. Aku bakalan pergi sama salah satu anak FTTM juga, CS ku si GG, karena teknik perminyakan 2015. Kita bakalan berangkat ke desa di Subang. Dan itu pertama kali aku belajar naik motor. Pertama kali aku bisa naik motor itu pas kuliah. Dan aku langsung naik motor 2-3 jam. Pakai motor butut pinjamannya menteriku, anak HMP. Di tengah jalan macet-macet, jatuh, kecelakaan segala macam. Tapi nggak pernah lupa deh momen-momen itu. Momen-momen ketika ngopi malam-malam makan-makan tempe. Momen ketika teman ada yang kesurupan. Momen ketika kita tiba-tiba datang ke desa terus harus mandi di Kembang Tujuh Rupa sama dukun lokal. Oh, anjir, ngeri banget. Tapi seru gitu. Oh iya, pernah nggak? Ini ya. Pernah, Bang? Iya, pernah. Jadi apa ibaratnya desa sana tuh masih apa ya, Sunda Wiwitan lah bahasanya. Dan dan prosesi penerimaan sama arwah-arwah lokalnya adalah dengan dimandikan sama dukun lokal sambil dijampe-jampe gitu lah, kocak gitu. Gitu. Terus salah satu yang keinget juga di sana, kita mulai coba dengan mengajar dan ngumpulin buku. Aku ingat banget momen ketika coba iseng-iseng cari donasi buku dan lempar-lempar ke beberapa perusahaan dan ternyata dapet gitu. Dapat sampai kita bisa bikin perpustakaan, dapat berapa puluh buku-buku asli internasional dan nasional yang bisa kita taruh di perpustakaan itu. Kemudian di situ pun aku mulai membangun apa namanya, keresahanku yang aku pakai sampai di akhir kemurusan dan bahkan sampai hari ini. Keresahan bahwa kita ini anak teknik, kita ini anak sains, kita ini punya banyak ilmu di ITB dan harusnya kita bisa hadirin itu di tempat-tempat kita mengabdi. Dan aku bikin science fair kecil-kecilan. Simple. Kita bikin lomba roket air dan anak-anak tuh kagum banget ketika aku bikin pakai botol, cari tutorialnya di YouTube, pompa-pompa, ujungnya ditutup pakai sendal jepit aja. Terus kita pompa, terbang. Wah, anak-anak seru banget. Oh, Kak, mau lomba lagi, Kak, lomba roket air gitu. Jadi yang buat kita kelihatan biasa aja buat anak-anak desa tuh seru banget gitu. Dan di situ aku makin tahu gitu, ternyata mendidik dan bermasyarakat itu sebenarnya sederhana. Kita aja yang terlalu ribet. Kita harusnya bisa belajar untuk menyederhanakan bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat kita. Salah satu momen yang paling aku ingat juga adalah ketika di tingkat 2 akhir, aku ikutan KKN, kuliah kerja nyata. Aku sebagai anak informatika ikutan KKN tema air, bayangin aneh banget. Kerjaannya apa namanya, nyemen-nyemen uh, apa nyemen-nyemen bikin bendungan air, terus ke hutan buat nyari sumber air, bikin perpipaan dan lain sebagainya. Udah kerjaannya mecahin batu, ngoper-ngoper kerikil, ngolah pasir dan segala macam. Tapi desa itu maju dengan tanganku sendiri loh. Dan itu yang paling berarti. Karena sedikit majunya desa itu akan bertahan puluhan tahun ya nggak sih? Dan betapa kebaikan dan amal kebaikan itu akan bergulir terus. Amin. Jadi ternyata bisa kok mahasiswa bermasyarakat dan ngasih dampak masyarakat yang nyata. Kalian tuh nggak perlu ribet-ribet kajian yang namanya ke desa itu. Datang aja, ngobrol. Dan jadilah bagian dari masyarakatnya. Gitu. Jadi itu poin tentang serving, bagaimana mengabdi. Itu adalah kurikulum pembelajaran pertamaku ketika di kampus. Bagaimana mengabdi. Yang aku pegang sampai sekarang. Aku tetap terus belajar kok sekarang. Yang kedua adalah berinovasi. Aku sejak SMA senang banget nonton video tentang keilmuanku, tentang quantum computer, tentang artificial intelligence, tentang Internet of Things, tentang Industri 4.0. Aku suka baca buku-bukunya juga. Ada buku The Innovators karyanya Isaac Walson. Ada buku Elon Musk, biografi Elon Musk, karyanya Ashley Vance. Ada buku Steve Jobs, buku Bill Gates dan lain sebagainya. Mereka jadi role model yang aku pegang. Aku terinspirasi banget sama ceritanya Pak almarhum B.J. Habibie yang dari filmnya ya, Rudy Habibie itu keren banget gitu.
sebuah representasi bahwa kita harus jadi orang-orang terampil gitu. Berinovasi itu nggak bisa cuma berangan-angan dan menulis. Kalian harus hands on. You have to make your hands dirty and you have to be skillful. You have to be a craftsman. Kalian harus jadi seorang yang jago dan terasah gitu skillnya. Anak teknik tuh nggak bisa cuma ngawang-ngawang doang. Tangan kalian udah bikin apa? Pertanyaannya udah bikin apa? Bukan bisa bikin apa. Bisa bikin, semua orang juga bisa bermimpi untuk mau bikin sesuatu. Kalian udah bikin apa? Itu aja yang menjadi pertanyaan. Kalian udah nge-solve permasalahan apa? Dan solusi kalian itu udah bertahan berapa lama? Itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan di kepala aku. Gue anak teknik gadungan nih, masuk ITB kerjanya ke desa, bikin roket air, ngedongengin anak TK, tapi gue nggak pernah bikin apa-apa. Waktu itu posisiku lagi jadi wakil menteri karya, dan aku berefleksi ke diri sendiri, gue wakil menteri karya tapi gue nggak punya karya, malu deh. Akhirnya aku mulai iseng, aku nggak pernah ikut lomba-lomba sebelumnya, tapi aku pengen cobain gitu. Dan akhirnya cobain sekali 2 kali, dapat teman yang enak buat diajakin lomba, ikutan beberapa lomba, sampai puncaknya itu di bulan Oktober sampai bulan Desember 2018 kalau nggak salah. Oh bukan, 2017 sampai lupa. Aku literally ikutan 15 lomba dalam waktu 3 bulan. Bayangin aku pernah nggak tidur selama 36 jam, non-stop ikutan 2 hackathon berbeda, di 2 kota berbeda, di 2 tim berbeda. Jadi hari Jumatnya aku ada di Jakarta sama salah satu tim, kita berdua ikutan lombanya Indosat, hackathon bikin sebuah aplikasi HP. Sampai Sabtu pagi aku langsung meluncur naik kereta pergi ke Bandung buat ikutan lomba yang lain, ikutan tim yang lain, kita bikin sebuah aplikasi juga. Dan ya udah 36 jam nonstop karena di kereta ya mikir ya. Di kereta mikir buat ikut lomba yang kedua nih gue harus ngeberesin apa nih, ini tim udah sejauh apa nih, gue bisa kontribusi apa. Dan hackathon itu istilah untuk lomba yang biasanya dalam 1 malam kita maraton bikin sebuah alat. Dalam 24 jam we have to make something that solves problems gitu. Jadi 36 jam nggak tidur. Dan jadinya aku bisa cerita gitu. Oh ya, ini. Aku pernah merasakan privilege ikutan lomba yang diadain sama Google, dan alhamdulillah waktu itu juara 2 juga. Google itu ibaratnya kayak, ini entitas paling dewanya lah dari informatika gitu. Karena aku pernah lomba di sana, di saat teman-teman lain yang dulunya mungkin OSN dan lain sebagainya nggak sampai ke situ. Dan itu literally iseng aja, pengen coba, pengen nge-push diri. Gue harus jadi inovator, gue harus punya karya, gue harus bikin sesuatu. Itu tentang inovasi. Dan ya alhamdulillah mungkin kalau dari yang tadi udah sempat dibacain sama moderator juga, ya itu adalah beberapa hal yang bahkan nggak aku terlalu pedulikan gitu. Karena kayak apa sih artinya lomba? Nggak ada artinya gitu. Kalian menang lomba, alat kalian tuh bakal jadi pajangan yang berdebu gitu. Itu pembelajaranku selanjutnya. Bahwa ternyata berinovasi itu bisa kok, semua orang punya peluang untuk belajar dan nyobain hal baru. Kalian bisa jadi anak keren di himpunan gitu kan. Anak himpunan yang keren kan kayak, dia conference, dia oil rig competition, dia ikut ini ikut itu, keren lah gitu kan. Mereka anak-anak yang dari TPP udah ambis gitu kan. Sedangkan kita anak-anak yang kerjanya ke desa berkemahasiswaan, fana gitu kan. Tapi ternyata ikutan lomba tuh simple kok, yang penting join aja, ikutan iseng coba, dan ternyata bisa-bisa aja gitu, dapat CV bagus kan. Asik. Tapi dengan 2 langkah itu kalian udah menempuh 2 pulau berbeda. Kalian jelas dapat CV, kalian jelas terampil, punya karya, punya produk. Tapi dari pembelajaran yang sebelumnya, kalian punya teman, kalian punya visi. Dari yang mengabdi tadi, kalian tahu cara bermasyarakat itu seperti apa, dan kalian tahu kondisi masyarakat itu kayak apa. Dan kalian tahu kontribusi yang real, itu bukan dengan menang lomba, tapi dengan menyelesaikan masalah sesimpel ngehidupin masjid lokal. Jadi pengabdian dan inovasi itu 2 kurikulum pembelajaran awal yang aku dapetin. Dan yang terakhir yang aku terus pelajari juga sampai sekarang adalah kurikulum tentang memimpin.
Lagi-lagi aku pengen cerita ini timelinenya paralel, jadi nggak semuanya dari awal sampai akhir urutannya 3 ini, 1, 2, 3, enggak. Pembelajaran kepemimpinan pertama yang aku dapetin adalah ketika aku diamanahin buat menjadi seorang ketua acara. Ketika TPB di bulan-bulan terakhir. Waktu itu aku masih TPB tapi udah disuruh menjadi sebuah ketua acara sama Menko-nya, namanya almarhum Kataro. Dia Menko Inovasi waktu itu. Inovasi itu membawahi 2 kementerian, ada Kementerian Pengabdian Masyarakat sama Kementerian Inovasi karya gitu. Jadi bayangin anak TPB disuruh jadi ketua acara. Dan acaranya apa? Acaranya waktu itu kita membuat sebuah wacana. Mimpi yang waktu itu aku bangun adalah pengen menjadikan ITB itu jadi pemimpin dalam pergerakan kemahasiswaan, ya, berpemimpin dalam pergerakan kemahasiswaan, tapi basisnya teknologi, basisnya keteknikan, basisnya keilmuan. Ya, akhirnya dituangkan dalam sebuah acara namanya Teknologi untuk Indonesia. Kita bikin sebuah forum nasional waktu itu, yang waktu itu angan-anganku adalah angan-angan bodoh ya, karena dulu aku TPB dan nggak ngerti apa-apa gitu. Aku pengen membuat tandingannya BMSI gitu kan. Pengen membuat tandingannya BMSI. Padahal nggak tahu BMSI itu apaan. Demo aja nggak pernah ya kan. Karena demo pertama aku pas jadi presiden KM gitu tontonannya. It's okay. Jadi demo aja kagak pernah, ikut kajian-kajian kagak pernah. Tahu-tahu ngomong BMSI gitu kan. Wah, naif banget nih bocah Inggrisan nggak tahu apa pengen bikin tandingan BMSI. Tapi nggak apa-apa. Oh, it's okay. Stay foolish. Ya nggak, kata Steve Jobs. Stay foolish and stay hungry. Bener. Itu, stay foolish. Jadi, aku pengen membuat sebuah event yang bisa menciptakan sebuah pergerakan nasional berbasiskan karya dan teknologi. Dan ITB jadi pemimpinnya di sana. Akhirnya iseng-iseng berhadiah, cobain, dan jadi. Di situ kita kumpul dengan UGM, dengan IPB, dengan UB. Kita undang beberapa kampus, tapi waktu itu kebanyakan nggak merespon. Ada ITS juga, ada UI yang kita undang, cuman yang merespon waktu itu mereka. Kita kumpul, alhamdulillah dapat sponsor, dan kita bikin sebuah acara yang profesional di gedung Asia, di gedung pikiran rakyat di dekat gedung Asia Afrika. Kita kumpul di situ kayak meja-meja ala-ala parlemen yang ada mic-nya di depan, dan kita kasih sesi bicara satu-satu. Dan kita ngomongin, oke ya teman-teman, apa yang bisa kita kolaborasikan? Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita kasih? Di situ UB mempresentasikan salah satu alatnya, Adfire, alat untuk membantu nelayan-nelayan lokal dengan membuat lampu celup untuk mengikat ikan-ikan buat lebih banyak yang datang. IPB ngebikin sebuah alat untuk mengusir hama urang, dan UGM waktu itu bikin sebuah perangkat automation IoT. Tuh. Bisa ya ternyata kampus-kampus mendatangkan karya-karya terbaiknya, atlet-atlet karya terbaiknya, dan disandingkan bersamaan dengan orang-orang BEM-nya. Jadi orang-orang BEM dan orang-orang atlet karya ini harus bareng-bareng kolaborasi. Dan waktu itu kita menghadirkan mereka jauh-jauh, kita bayarin hotel mereka, kita kasih mereka sertifikat juga, dan kita ngomongin apa kolaborasi nasional bisa kita lakukan bareng-bareng. Dan alhamdulillah bertahan selama sekitaran 2 tahun. Kayak gitu. Cuman pas di tahun berikutnya ternyata nggak bisa berlanjut karena ada kegonjang-ganjingan lah gitu. Tapi poinnya adalah kita bisa kok bermimpi. Kita bisa kok memimpin. Dan kita bisa mencoba. Ya nggak sih? Gitu. Dari situ aku mulai pede. Oh, ternyata bisa ya. Kita memimpin, kita bisa jadi pemimpin. Kayak gitu. Kemudian akhirnya dari sana aku mulai coba mengeksplor diri lebih jauh lagi. Mungkin ada bonus cerita juga tentang mengenal diri. Aku pengen suatu saat kita tuh bisa bisa ngelit dan bisa berkumpul sama orang-orang dan masa-masa di dunia, di internasional. Dan waktu itu aku tuangkan dengan sebuah event yang namanya International Leadership and Cultural Festival. Waktu itu aku jadi ketuanya juga, dan kita pergi ke Tokyo. Kita berkoordinasi dengan sekolah-sekolah lokal, kita ngobrol sama PPPPI di sana, walaupun ujung-ujungnya nggak seideal yang dibayangkan.
Tapi seminimalnya berani lah coba kayak gitu. Dan ternyata nggak manis teman-teman perjalanannya. Tahu nggak sih ketika aku pulang dari Jepang, kita berangkat 18 orang, bayangin. Kerjaannya couch surfing pakai Airbnb. Koper tuh tahu nggak isinya beras sama rice cooker. Sampai rice cookernya rusak gara-gara voltasenya beda ternyata di Jepang gitu. Nasinya nggak matang, tapi udah kita makannya lah gitu. Kayak aneh gitu, ya nggak apa-apa lah, adanya itu. Karena makanan yang lainnya kan nggak halal kan buat yang muslim. Di hari terakhir, kita ditipu. Kita kecolongan, duit kita diambil sama calo. Dan ya udah, we are literally lost in Tokyo with no money and we're hungry and sick. Ada teman yang dia sakit, panas dan lain sebagainya. Kira dalam satu malam kita terjebak literally di bandara Tokyo. Teman-teman udah pada pulang, kita tinggal bertiga. Kita bertiga yang apes ditipu sama calo. Malam itu juga aku kontakin belasan teman-teman. Buat apa? Buat pinjam duit. Dan alhamdulillah banyak teman yang baik. Kita dapat pinjaman uang, ditransfer ke rekening, kita beli tiket di tempat, dan habislah 15 juta dalam satu malam. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Salah satu titik terendah mungkin ibaratnya buat aku sendiri adalah di momen itu. Di situ aku punya hutang belasan juta. Dan aku bilang ke diriku sendiri, kamu yang mendapatkan diri kamu sendiri di posisi sulit ini, jangan minta-minta orang tua. Jangan minta-minta orang tua. Aku bilang ke diriku sendiri kayak gitu. Dan akhirnya hal yang aku lakuin adalah ya udah, aku pengen jelasin ini sendiri. Dan aku kerja waktu itu. Kerja di saat aku lagi jadi wakil menteri, di saat aku lagi dapat pembinaan beasiswa asrama di rumah kepemimpinan. Bayangin timeline hidupku itu jam subuh bangun, ada pembinaan pagi, kuliah jam 7 sampai sore, sampai siang, mungkin siang sampai sorenya ngerjain tugas besar sama kelompok, kemudian sore ke malamnya rapat organisasi, malamnya lagi jam 8 sampai jam 11 tuh ada pembinaan lagi di asrama, jam 11 malam sampai jam 3 aku kerja. Aku freelance bikin website waktu itu, kerjain tesisnya anak S2. Kenapa? Karena aku harus beresin utang ini. Sebenarnya nggak nyampe jam 3 sih, nyampe ketiduran. Aku kerja di kosan klienku. Udah. Tiduran, bangun subuh, repeat. Tidur siang di masjid pas lagi sempet nggak ada kelas atau segala macam. Atur-atur aja. Tapi itu poin tentang kepemimpinan juga. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dan kita harus berani bertanggung jawab sama konsekuensi apapun yang kita pilih. Angan-anganku untuk membuat sebuah gagasan internasional di Tokyo ternyata membuat aku harus menelan pil pahit. Tapi sekarang aku bisa bilang ke diriku sendiri, lu pernah kok ngadepin hal sesulit itu. Masa sekarang nggak bisa? Jadi lagi-lagi semua itu adalah tentang kalian dan diri kalian sendiri. Apa kurikulum pembelajaran kalian selama kalian jadi mahasiswa di ITB? Kalian mau mencoba apa? Kalian mau berani apa? Dan akhirnya ketika aku jadi presiden KM, ya tajuk yang aku angkat adalah karya berdaya. Dimana mahasiswa ITB itu nggak cuma demo doang kerjaannya, demo juga, masuk TV juga, amin. Cuman kita harus jadi pemimpin yang bisa menciptakan karya-karya, teknologi-teknologi, wacana-wacana ilmu, ya, yang bisa memberdayakan masyarakat, yang bisa memajukan masyarakat. Nanti kalian harus belajar mencicipi kondisi masyarakat yang ada tuh kayak gimana, belajar gimana menyederhanakan bahasa-bahasa solusi kita menjadi bahasa warga, tapi nggak boleh lupa, kalian tuh inovator, inventor, dan engineer. Make something in the engineer level gitu. Jadi jangan cuma galang dana mah semua orang juga galang dana. Itu juga dilakuin kok. Demo juga dilakuin. Tapi kalian belajar dong analisis big data. Kalian belajar dong memanfaatkan platform-platform media online. Kalian belajar dong membuat teknologi tepat guna. Mungkin kemarin kita ngebikin kita berhasil membawakan prototipe sepeda air yang dibikin sama anak-anak mesin buat disumbangin ke desa.
di Lebak Siliwangi. Kita bikin kampung inovasi. Kita kolaborasi sama apa namanya wahana teknologi tepat gunanya masyarakat Coblong. Ya, jadi konkret gitu. Kalian pemimpin sebuah organisasi, bawa wacana dan wacananya dibikin yang nyata gitu. Kayak gitu. Itu adalah pembelajaran kepemimpinan yang aku dapetin di tingkat akhir ini. Dan mungkin wacana kepemimpinan lain adalah ya kalian pun harus bisa memimpin di peran kalian saat itu gitu. Ketika aku memimpin dan waktu itu lagi kasusnya reformasi di korupsi dan ITB juga adalah bagian dari mahasiswa yang ikut bergerak, ya di situ aku ngumpul gitu sama ketua-ketua BEM. Aku chatting Manik teman lesku gitu. Ini gimana UI gitu kan. Terus aku chatting juga ketua BMSI si Dadan. Dan gimana Dan? Kebetulan aku di Bogor kan, jadi aku kenal beberapa orang IPB. Ini UI sama BMSI agak berantem waktu itu kondisinya. Cerita di belakang aja ya. Agak berantem mereka. Tapi kita tahu itu gede banget suaranya. Di media tuh pasti UI masuk terus. Dan BMSI itu solidaritasnya kuat banget senasional. Literally Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua tuh ada BMSI-nya. Jadi dua power besar ini harus bisa disatukan. Dan waktu itu aku memposisikan diri di sana. Kebetulan aku bisa deket lagi sama Manik karena kita teman satu SMA, satu les, dan sama si Dadan sama Fatur waktu itu GM, ya aku bisa juga deket sama mereka. Ternyata aku bisa nyamain suhu lah sama UGM sama IPB. Dan aku jadi penghubung mereka. Aku menghubungkan antara UI dan BMSI, dan juga BEMNUS juga waktu itu ada Trisakti Sidino. Tuh. Dan emang pergerakan itu nggak mungkin sendiri. Ya, pergerakan nggak mungkin sendiri. ITB waktu itu bawa sekitaran 100 orang. Ya. UPI 8.000. Gokil ya. 15 bis berangkat. Banyak lah. Trisakti juga banyak, UI juga banyak. Dan salah satu momen yang paling aku ingat di demonstrasi reformasi di korupsi adalah ketika jam 4 sore, aku sama teman-teman bicara di atas mobil komando. Ada Manik, ada ketua BEM-nya Unpad, si Imam Syahid. Kita memanaskan dan mendinginkan suhu 50.000 sampai 100.000 masa aksi di lapangan. Ya, memanaskan karena jangan sampai lesu, tapi mendinginkan karena kalau terlalu panas, ini pagar jebol nih. Orang ngamuk soalnya. Serius, orang-orang ngamuk. Sampai pada akhirnya tembakan gas air mata pertama dari kepolisian. Dan di situ kita membubarkan diri. Salah satu momen yang paling aku ingat adalah aku rangkulan waktu itu sama Alam, Menko Sospol, sama Ipin, Menteri Relasi Strategi, sama si Kepet, Menteri Menko Karyanovasi. Kita rangkulan lari-lari sambil kucek-kucek mata. Pedih ya, karena gas air mata yang udah kadaluarsa 3 bulan. 3 bulan apa 3 tahun lupa? 3 tahun nggak usah. Disemprot air, manusia di sana kocar kacir semua, warga ngebantuin, warga ngasih makan, ngasih air segala macam. Dan aku ngomong teman-teman, coy, seru ya. Udah, gitu aja momen yang paling aku ingat. Keringet dingin, basah, tapi seru gitu. Dan itu artinya kemahasiswaan. Seru gitu. Kalau kalian mau ngelakuin hal yang seru di kemahasiswaan ini. Kalau kerjaan kalian cuma nyinyir-nyinyir, nyala-nyalain keadaan, tapi nggak pernah bikin apa-apa, ya udah kalian nggak akan jadi apa-apa dan nggak akan dapat kenangan apapun. Tapi if you actually do something, if you actually have dreams, if you actually try to make those dreams come true, if you make your hands dirty, ketika kalian mencoba membuat tangan kalian kotor, ketika kalian terampil, yakinlah alam akan berkonspirasi dan semesta akan mendukung. Dan tiba-tiba kalian akan berprestasi, tiba-tiba kalian akan dikenal, tiba-tiba kalian akan menginfluence banyak orang. Semua itu bonus aja. Tapi poinnya kalian yang menentukan kurikulum pembelajaran kalian selama menjadi mahasiswa. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman FTTM 19 tadi udah banyak dengar dari Bang Royan mengenai gimana sih cara kita supaya bisa menerapkan strategi untuk memilih
cara kita dalam berkemahasiswaan. Kayak harus kenal sama diri sendiri dulu, terus kita bisa bikin tahapan kurikulum yang tadi udah dijelasin sama Bang Royan. Bisa dipahamin lagi nih buat teman-teman FTTM 19 kalau setelah mengenali diri sendiri, kita bisa membuat tahapan kurikulum sendiri ya Bang, sesuai dengan diri kita. Nah, jadi kita juga udah sampai di ujung acara nih. Setelah mendengar bincang-bincang tadi dari Bang Royan, kita bakal dengerin closing statement nih dari Bang Royan sendiri untuk pesan buat FTTM 19 dalam berkemahasiswaan di KMTB. Silakan Bang Royan. Oke, thank you Leo. Jadi pertama aku pengen menambah satu tools lagi yang teman-teman bisa pakai. Gimana sih cara nge-build kurikulum diri itu? Di sini ada 3 langkah sederhana yang bisa kalian pakai. Pertama adalah tuliskan mimpi dan visi kalian. Tuliskan mimpi dan visi kalian. Visi itu ya kalian sering dengar kayak wah visi saya sebagai seorang ketua angkatan bla 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 gitu. Visi saya sebagai seorang presiden bla bla bla. Wah, itu mah baca doang. Yang benar ya, visi itu adalah vision ya. Visi itu dari kata vision. Vision itu penglihatan. Penglihatan itu nggak merem gitu, nggak gelap. Kalau kalian baca visi-visi itu gelap, nggak kebayang visi kayak apa, itu bukan visi. Visi itu realita yang kalian pandang, kayak cerita seorang pembangun di Tokyo, di Jepang, ketika bom Hiroshima Nagasaki menghancurkan dan meluluhlantakkan Jepang. Dia melihat di balik hancuran itu, saya bervisi melihat Jepang yang terbangun dengan ini, ada gedung ini, dia akan menjadi pemimpin dunia di teknologi, akan jadi ini. Itu visi, karena kelihatan gitu. Ya. Kalian tulisin, gambarin. Ada istilahnya, bikinlah sebuah vision board. Taruh tuh sebuah papan di kamar kalian dan tempelin gambar-gambarnya di sana. B.J. Habibie, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, pembangkit listrik tenaga geotermal, taruh di sana. Kalian harus bisa ngelihat visi itu. Ya. Tahu nggak sih kenyataannya anak ITB itu semakin tahun, semakin tinggi tingkatannya, semakin takut bermimpi. Kalau ditanya, mimpi kamu apa? Wah, gue nggak tahu nih, yang ngikut aja. Kamu mau kemana di sini? Gue nggak tahu nih, gue ngikut aja. Dan salah satu hal yang aku lihat kenapa orang-orang pada takut bermimpi, karena mereka takut dijudge sama orang lain. Ya. Tapi kan kalian naruhnya di kamar, gak ada yang lihat. Udah, bikin aja dulu. Karena kalian akan nyesel nanti di akhir. Kalian akan nyesel ketika kalian udah jadi alumni muda. Kalian akan nyesel di tingkat akhir. Gue setelah ini mau kemana ya? Wah, itu jadi pertanyaan mayoritas lulusan ITB. Gue habis ini mau ngapain ya? Gitu. Jadi cobalah dicicil dari sekarang. Mumpung kalian masih tingkat 1, tulis hal-hal kecil yang mau kalian capai. Sesimpel, gue pengen nyelesain masalah gue yang introvert sama orang lain. Taruh tuh, tulis di sana. Dan aku sendiri juga bikin kayak gitu. Aku bikin sebuah list goal-goal yang pengen aku capai dan aku tempel di atas kamar. Aku liatin itu. Vision. Contoh, B.J. Habibie membangun industri dirgantara nasional. Dia ketua PPI Jerman, kalau ada yang nonton Rudy Habibie, tapi ketua PPI Jerman, visinya untuk membangun dirgantara Indonesia. Ingat kan waktu dia nyinyir-nyinyirin di sana? Ya iyalah, bayangin Presiden KM, visinya industri dirgantara. Aneh, FTTM gimana ya, warah-warah kan. Tapi dia pemimpinnya. Ya dia pemimpin waktu itu, dan dia mempunyai visinya jelas, kelihatan banget di depan matanya, bahkan sampai akhir hayatnya gitu. Real, itu pemimpin. Visinya kelihatan dan dia beneran melakukan itu. Soekarno, kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggetarkan samudera. Agar tidak menjadi bangsa yang hidup dari 2,5 sen sehari, bangsa yang bekerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, tapi bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Itu visi Soekarno. Membayangkan kondisi masyarakat yang bahkan belum ada. Indonesia nggak ada. Ya kan? Tapi dia bersama orang-orang memvisikan Indonesia yang seperti itu, gitu, seberani itu. Gitu. Bukan bangsa kuli, dan bukan bangsa tempe. Tapi bangsa yang berani menderita demi pembelian cita-cita. Itu visi. Itu tips pertama ya.
Kak, tapi aku nggak punya visi. Kalian pasti punya. Kalian tuh hidup 20 tahun. Serius guys, kalian tuh punya. Tulisin aja apapun yang kalian pikirin. Seringkali orang tuh mentok gara-gara gak nulis-nulis, udah lu tulis aja dah. Gak usah kebanyakan bingung, udah tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Pasti ada. Nanti juga berkembang. Gak harus gede-gede. Mulai sederhana. Ya. Yang kedua, ya itu pertama, tulisin. Kedua, komunikasiin. Ya. Komunikasikan ke semua orang. Tapi malu kah kalau nggak kecapean gitu. Apa sih artinya malu? Ya nggak sih? Kalau kalian mau jadi anak yang bisa menang lomba, ceritain gitu. Ke anak-anak yang udah ikut lomba. Biar kalian tahu caranya bisa lomba itu gimana. Kalau pengen kalian aktif di organisasi, dan kalian belum aktif di organisasi, ngobrol lah sama orang-orang yang aktif di organisasi. Biar kalian tahu caranya organisasi itu gimana. Atau sesimpel ketika kalian pengen tahu cara berinteraksi sama orang, dan caranya buat bisa nge-influence orang lain, sedangkan kalian merasa kalian introvert, ya ngobrol lah sama orang-orang yang banyak influence orang, sama orang-orang yang banyak temennya gitu. Karena dari situ kalian akan ke-build gitu. Oh gini caranya. Dan ketika kalian cerita kalian pengen, ya kan, kalian akan mendapatkan sebuah social contract yang sebenarnya ya penting. Karena dari situ kalian akan diingatkan. Kalian diingatkan oleh vision board yang kalian taruh di kamar, dan kalian diingatkan oleh lingkungan. Ya kan? Sehingga kalian nanti akan semakin kuat dan kokoh memegang mimpi itu. Tapi kak, malu kalau nggak kesampaian. Guys, serius, orang tuh nggak peduli kalian sampai apa nggak sampai. Dan haters gonna hate ya guys. Haters gonna hate. Ya udahlah, lupakan aja. Tapi orang tuh nggak peduli kalian nyampe apa enggak. Serius. Jadi mending kalian ceritain aja biar kalian dapat bonus manfaatnya. Gitu. Diingetin sama orang-orang yang mau peduli dan baik sama kalian. Dah, langkah satu, langkah kedua, langkah ketiga. Biar konkret dan beneran kesampaian. Build small wins. Build small wins. Capai kemenangan-kemenangan kecil. It all starts with baby steps. It all starts with baby steps. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Selangkah demi selangkah demi selangkah. Pas awal aku TPB, pengen coba mendobrak dari diri yang introvert gitu. Ya, apa namanya? Ya aku nggak berangan-angan buat jadi presiden KM gitu. Gila banget. Gua ngomong di depan orang yang gemetaran, mana ada gue jadi presiden KM gitu. Ya udah, mulainya dari hal kecil gitu. Ketika pengen belajar ikutan lomba, ya aku nggak kepikiran jadi juara nasional lawan startup waktu itu di Google Indonesia. Tapi sesimpel kayak gimana sih rasanya nyoba-nyoba bikin alat, pengen sama teman. Dan ternyata simple gitu, jadi aja gitu. Ya, dari 15 lomba yang tadi aku ceritain ya, dalam 3 bulan, alhamdulillah, nggak ada yang menang. Tapi aku berhasil menang lawan diri sendiri, wah gue bisa gitu. Dan aku berhasil menemukan hikmah bahwa menang itu nggak ada artinya. Karena yang penting itu alatnya jadi, dan alatnya bisa ngasih manfaat. Tapi kan itu dari kemenangan kecil. Coba dulu. Tuh. Jadi jangan pernah ragu buat nyobain hal kecil. Jangan pernah terjebak bahwa kalian harus hebat. Ya, nggak ada yang namanya hebat. Hebat itu cuma persepsi dan interpretasi orang aja. Kalian yang paling tahu diri kalian sendiri. Oke, jadi kalau dirangkum, pertama adalah tuliskan vision kalian. Tulisin aja dulu. Kedua, communicate it relentlessly. Komunikasikan ke semua orang. Yang ketiga, capailah kemenangan kecil. Oke, jadi kurang lebih itu rangkumannya buat yang tips untuk bisa mengenal diri lebih lanjut. Dan mungkin bakal langsung lanjut ke closing statement. Teman-teman semua, sadarilah ya bahwa kalian itu udah hidup 20 tahun. Ya kan? 20 tahun. Kalian tuh hidup dalam 20 tahun yang hidupnya tuh beda banget sama orang lain. Ada yang tumbuh di desa, ada yang tumbuh di kota, ada yang tumbuh di luar negeri, ada yang tumbuh dengan ikutan lomba, ada yang tumbuh dengan bermain bola, ada yang tumbuh dengan akademik, ada yang tumbuh dengan hobi. Semua orang tuh beda. Jadi ingat-ingatlah lagi siapa diri kalian, dan jadilah sebaik-baik diri kalian sekarang. Ingat-ingatlah kembali siapa diri kalian sebenarnya, dan jadilah sebaik-baik diri kalian sekarang. Karena siapa kalian nanti, sebaik-baik diri kalian yang ada sekarang, maka sebaik-baik
pula organisasi kemahasiswaan yang akan tumbuh bersama kalian. Karena kalian yang menumbuhkan dia nanti. Sebaik-baik apa kalian menjadi seorang pribadi, maka sebaik-baik pula itulah organisasi nanti akan tumbuh. Karena kalianlah yang membuat dia hebat. Oke, gitu aja. Oke. Makasih Bang Royan buat waktunya di bincang-bincang kali ini. Demikian sesi bincang-bincang soal kemahasiswaan buat teman-teman FTTM 19. Bisa didalemin lagi, dimaknain lagi pesan-pesan yang tadi udah dikasih Bang Royan. Intinya teman-teman FTTM 19 bisa buat ngembangin diri kalian masing-masing dengan latar belakang apapun, selama kalian punya mimpi dan berani buat ngejalanin mimpi itu ya Bang. Oke, sekian dari saya, Leo. Selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman 19.